Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu eh, BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Sahabat Kompas.com, sejumlah pekerja swasta menolak aturan baru mengenai gaji dipotong sebesar 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Alasannya, mereka tidak memiliki rencana untuk membeli rumah. Para pekerja juga merasa aturan simpanan TAPERA tidak bisa dibandingkan dengan BPJS Kesehatan. Sebab, tingkat kebutuhan antara kesehatan dan tempat tinggal dinilai berbeda. Bagaimana protes para pekerja terhadap aturan ini? Yuk, simak jawaban mereka. Udah sih, karena kan itu semua orang ngomongin ya, viral banget, jadi nggak mungkin nggak tahu. Setahu aku kan gaji kita bakal dipotong untuk tabungan perumahan gitu ya, itu setahu aku. Tabungan perumahan rakyat, jadi kita akan bayar iuran itu untuk supaya bisa nyicil rumah dengan bunga yang rendah dan tenor yang lumayan panjang. 30 tahun ya kalau nggak salah gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan dari berita yang simpang siur ini sekarang masih belum pro ya. Ya banyak lah pokoknya pro kontranya. Tapi kalau misalkan buat aku sih kayaknya aku masih belum terlalu tertarik sih. Terus kayak itu kan dia motong dari gaji ya, 2,5%. 2,5%. Sebenarnya 3, tapi perusahaan kan 0,5-nya dibayar perusahaan, sisanya dibayar sama gaji. Nah, tapi kalau misalnya freelance, dia bayar 3%-3%-nya. Setuju nggak sih lo dengan kebijakan itu? Setuju atau enggaknya, gue nggak setuju. Dipaksa bayar iuran yang sebenarnya mereka sendiri belum tentu perlu gitu. Kan maksudnya banyak orang yang nggak mau punya rumah gitu kan. Jatuhnya kita kayak nabung buat dana pensiun. Yang sebenarnya di luar pemerintah ada banyak yang lebih menggiurkan, kenapa nggak yang itu gitu. Kalau aku termasuk yang kontra ya, kalau kasarnya sih useless aja. Karena planning kita tuh orang beda-beda ya. Dan bukan prioritas saat ini. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan sih lebih better ya, karena kan kita bisa ngambil. Kalau ini kita belum tahu gitu. Siapa tahu aku pengennya bukan di perumahan nih, pengennya aku tinggalnya di apartemen atau apa. Pikiran beli rumah nggak sih sudah dari sekarang tuh? Kepikiran beli rumah? Enggak gitu. Gua nggak kepikiran beli rumah ya, apalagi kayak harganya semakin tinggi dan lain-lain. Walaupun anggaplah gue jadi peserta TAPERA gitu ya. Oke, tenornya panjang, bunganya rendah. Tapi kan gue tetap punya kebutuhan lain gitu. Yang ya belum tentu dengan bunga yang rendah dan tenor yang panjang itu gue bisa bayar cicilan dan gue bisa memenuhi semuanya yang lain kan. Kenapa nggak yang lain dulu gue selesain, terus kayak gue tinggal di kos-kosan kah, apartemen kah gitu. Kayak lebih simple sih, lebih gampang urusnya juga. Ya pertama memang kalau misalkan untuk aku sendiri memang prioritasnya nggak ke sana gitu. Mungkin dengan apa yang aku punya saat ini untuk punya rumah masih belum jadi prioritas aku, dan mungkin kedepannya pun memang ada prospek gitu, tapi kayaknya daripada ditabung di sini atau misalnya ya bisa dibilang ditabung sini atau disimpan di pemerintah, lebih baik kayak bekerja sendiri aja gitu untuk mengumpulkan uangnya gitu. Aku lihat sih dari berita kalau untuk dipotong sekian itu berapa puluh tahun itu baru dapat sekian gitu. Kita mau nunggu sampai berapa lama ya kerja? Misal puluhan tahun baru bisa dapat rumah. Jokowi kan bilang program ini beliau membandingkannya dengan BPJS. Oke. Tanggapan lo sebagai warga tuh gimana sih denger itu? Sebenarnya kalau kesehatan tuh nggak ada subsidinya. Kalau rumah banyak subsidinya, lo bisa ngontrak, lo bisa ini. Jadi sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat presiden kita, itu perbandingan yang sangat tidak apple to apple kalau menurut gue. Karena sebenarnya nggak semua orang juga akhirnya bisa ngerasain. Kan ada ketentuan-ketentuannya lagi. Misalnya kayak masyarakat
masyarakat dengan gaji yang kecil gitu misalnya ketentuannya. Jadi ada indikator gajinya. Kalau gaji lu di bawah itu baru lu bisa pakai. Tapi kalau gaji lu di atas itu lu nggak bisa pakai manfaat dari si Tapera ini. Dan balik lagi, nggak semua orang pengen punya rumah gitu, tapi semua orang pasti pengen sehat gitu. Siapa orang nggak pengen sehat? Makanya menurut gue, iya maksudnya nggak ada penggantinya nih BPJS, tapi kalau menurut gue rumah banyak lagi penggantinya Pak. Gitu. Menurut aku kalau BPJS karena terkait sama kesehatan seseorang ya, jadi memang urgensinya benar-benar kuat gitu. Jadi ibarat kata kita nggak punya uang sekarang tapi pemerintah ada dan dibantu, ya kita mau nggak mau kan, dan bersyukur sekali sama yang hal seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk urusan rumah, orang tuh kadang udah punya rumah sendiri, kenapa kita harus bayar tambahan untuk beli rumah lagi ibaratnya kan. Terus itu yang mungkin udah ada, mungkin yang belum punya, mungkin anak zaman sekarang kan pengennya mungkin di apartemen atau yang space kecil, kos dan lain-lain kayak gitu kan gitu. Dan mereka mungkin ada yang setuju dengan program ini, ya go on gitu, tapi lebih baik dibuat opsi daripada diwajibkan. Beda dong, BPJS Kesehatan kita bisa pakai kapanpun gitu, kalau perumahan kapan gitu. BPJS Kesehatan kan kita berjalan nih, terus nanti kalau misalnya kita tiba-tiba, kita kan nggak tahu ya sakit atau ada musibah atau apa, tiba-tiba kita pakai, diklaim kan bisa. Sama aja kayak asuransi kan ya. Menurut gua sebenarnya gini ya, kalau mau dilihat sekilas tuh Tapera bagus. Gua nggak kontra sama tujuan program. iya, gue nggak kontra sama tujuan programnya bagus gitu. Kayak ya itu tadi, tenor 30 tahun gitu, lu dapat dari mana lagi gitu. Terus kayak bunga, nggak tahu, kalau nggak salah nggak bisa lebih dari 5% kalau nggak salah ya. Itu juga lu dapatnya dari mana lagi gitu. Kalau lu KPR biasa mungkin itu akan bagus sebenarnya program, tapi nggak bisa dipatokin, maksudnya nggak bisa diberlakukan ke semua masyarakat gitu. Pasti ada aja orang-orang yang ya lah Pak, buat kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup gitu, nggak berani dia mikirin rumah gitu. Tapi ini kita disuruh buat bayar iuran buat rumah gitu, yang sementara banyak kebutuhan lain yang harus dicukupi. Ibarat nggak dipotong aja tuh itu masih kurang. Iya, nggak dipotong aja itu masih kurang. Sekarang dipotong. Pas-pasin gitu ya. Iya, mungkin paling ada nih nanti yang bilang, dipotongnya berapa sih? Paling cuma 125.000 atau berapa? Iya, tapi itu baru satu Tapera. Belum lagi BPJS Ketenagakerjaan, belum lagi BPJS jaminan sosial yang lain lah pokoknya. Iya, banyak pada akhirnya. Dan 125.000 mungkin buat kelas menengah dan kelas atas tuh uang kecil lah. Tapi buat ada orang-orang yang menganggap itu uang besar dan itu hidup mereka aja sih gitu.